Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa Prodi Bangunan Gedung yang Bapak banggakan. Ya, hari ini adalah pertemuan terakhir kita untuk mata kuliah Teknologi Bahan Bangunan Gedung ya. Jadi secara sekilas dapat saya berikan resume bahwasanya diharapkan selama perkuliahan kita dari awal sampai pertemuan akhir ini mahasiswa sudah mampu memahami dan melaksanakan ataupun mengetahui prosedur-prosedur terkait dengan bahan-bahan perkuliahan kita yang sudah kita pelajari dari awal. Mulai dari teknologi beton, kawan-kawan sudah mengetahui dari sejarahnya perkembangan beton sampai dengan teknologi beton terkini. Kemudian mahasiswa juga mengetahui terkait dengan adukan mortar gitu kan. Kemudian juga beton normal ya. Jadi bagaimana kondisi beton normal, bagaimana perilakunya gitu kan sudah diketahui dan sudah kita pelajari bersama. Kemudian juga mahasiswa juga sudah mempelajari terkait dengan beton ringan dan beton berat. Nah, di sini apa saja kriterianya, kemudian prosedur-prosedur penyusunan beton ringan dan beton berat tersebut seperti apa. Kemudian selanjutnya beton mutu tinggi dan beton serat. Nah, dua beton ini juga sudah kita ketahui dan kita pelajari bagaimana perilaku untuk beton mutu tinggi dan beton serat. Kemudian mahasiswa juga sudah mempelajari ya terkait dengan beton SCC dan beton semprot ya, dimana kita sudah mempelajari juga apa itu beton SCC, kemudian karakteristiknya seperti apa, kemudian bedanya dengan beton normal seperti apa gitu kan. Nah, begitu juga dengan beton semprot. Nah, jadi setelah kita pelajari seputar beton, nah kemudian mahasiswa melalui praktikum sudah melaksanakan di laboratorium mengenai pengujian mutu agregat ya, berarti mulai dari semen, kemudian pasir, kemudian kerikil gitu kan. Dan juga sudah merancang mix design untuk perancangan campuran beton. Cuman sayangnya karena pandemi virus corona kita belum bisa melanjutkan untuk pembuatan sampel dan pengujian dari silinder uji ya. Jadi nanti mudah-mudahan ke depan dapat kita sisipkan untuk mengerjakan hal tersebut di laboratorium. Kemudian selanjutnya juga kita sudah memberikan pengenalan ya bagaimana perancangan beton di lapangan itu sesuai dengan referensi SNI terbaru ya dan ICI. Nah, ini berdasarkan SNI 2019 yang baru saja launching. Jadi kita harapkan kita sudah bisa mengupdate ilmu-ilmu kita dengan standar-standar terbaru. Kemudian yang akan kita pelajari hari ini adalah tata cara penerimaan dan evaluasi beton di lapangan. Ini sangat penting, ini ilmunya terkait dengan ilmu lapangan dan hal-hal prosedural yang harus nanti seorang pelaksana lakukan untuk menjaga quality control dari beton yang akan dikerjakan, kemudian termasuk dengan supplier beton, bagaimana cara kita menerimanya dan mengevaluasinya. Kemudian flashback ke belakang, kawan-kawan juga sudah diperkenalkan mengenai pelaksanaan beton di lapangan itu seperti apa ya. Jadi kondisi lapangannya seperti apa, kemudian juga sudah mendapat gambaran bagaimana tata cara beton itu diinstal dari nol sampai dengan terakhir, sampai dengan pemeliharaan dan perawatan gitu kan. Kemudian mahasiswa juga sudah dikenalkan tentang cacat-cacat pada beton ya, mulai dari retak, spalling dan lain sebagainya ya, dan nanti perbaikannya seperti apa itu secara garis besar sudah kita pelajari bersama. Nah, untuk detailnya ke depan itu akan nyangkut dengan mata kuliah tertentu ya, yang nanti akan langsung berhubungan dengan kombinasi beton, apakah itu dengan beton bertulang, apakah itu dengan baja profile, kemudian terkait dengan evaluasi beton di lapangan ataupun evaluasi kelayakan gedung, itu nanti akan kita hitung pelajari di semester-semester selanjutnya. Mungkin untuk pembukaan itu dari saya ya, semoga dengan pertemuan terakhir kita ini dapat memberikan semacam ilmu yang bermanfaat untuk bekal kawan-kawan nanti sebagai pelaksana di lapangan. Ini adalah ilmu lapangan yang bertujuan untuk sangat primer sifatnya. Kenapa? Karena memang mutu beton itu akan menentukan performa dari gedung kita ya. Jadi bagaimana kita bisa melaksanakan suatu proses ke proses selanjutnya dari awal sampai akhir terkait dengan beton ini. Nah, yang mana prosedur itu banyak sekali dapat menimbulkan
kegagalan-kegagalan pada beton. Nah, maka dari itu dari proses penerimaan dan evaluasi ini ada beberapa hal yang memang harus sangat diperhatikan dan dikuasai oleh seorang pelaksana di lapangan, ya, dengan tujuan apa? Yaitu dengan tujuan supaya mutu beton yang benar itu dapat kita ketahui secara komprehensif gitu. Jadi makanya untuk untuk mutu beton yang sesuai dengan aturan yang sebenarnya itu, yaitu yang ada di spesifikasi, itu dapat kita tentukan apakah bisa diterima atau tidak itu betonnya. Nah, jadi kalau tidak bisa diterima, apa yang harus kita lakukan gitu kan? Dan kita lakukan evaluasi terhadap hal tersebut. Nah, mungkin itu secara garis besar. Kemudian untuk capaian kompetensinya, yaitu yang pertama adalah mahasiswa harus mampu mengetahui dan memahami ya mengenai ketentuan-ketentuan uji silinder kontrol ya dan prosedurnya. Jadi silinder kontrol itu adalah silinder hasil pengujian SLAM ataupun sampel dari batching gitu kan. Jadi kita harus tahu cara mengujinya yang benar gitu kan, supaya tidak terjadi kehilangan gaya yang ada pada atau kapasitas yang ada pada silinder kontrol tersebut yang nanti dapat merugikan banyak pihak gitu kalau ada prosedur yang salah atau prosedur yang miss yang dilakukan. Kemudian mahasiswa juga mengetahui nanti itu faktor-faktor yang mempengaruhi kuat tekan beton. Nah, ini juga sangat penting sekali ya. Jadi dalam hal performa di beton itu. Ini di lapangan ya, bukan di batchingnya, tapi kita lebih berbicara terkait lapangan. Kemudian yang ketiga itu pengujian kuat tekan beton yang benar sesuai SNI itu seperti apa, gitu kan? Jadi itu akan kita jelaskan nanti dan diharapkan mahasiswa dapat memahami dan melaksanakan hal tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu mahasiswa mengetahui tata cara penerimaan dan pemenuhan persyaratan kuat tekan beton, ya. Jadi di situ ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, kemudian bagaimana prosedur penerimaannya, gitu kan? Nah, setelah itu mahasiswa mampu melakukan evaluasi terhadap kuat tekan beton yang sudah diperoleh. Nah, itu ada beberapa tahapan-tahapan yang harus dilewati supaya nanti kita dapat melakukan evaluasi apa yang mau kita lakukan terhadap beton itu. Kalau seandainya beton itu memenuhi, kemudian beton itu tidak memenuhi, ya. Contohnya dari segi kuat tekan rata-rata, ya. Kemudian dia tidak memenuhi, contohnya dari segi kuat tekan individu, ya. Jadi itu akan bisa kita ketahui nanti, bisa kita evaluasi. Nah, yang terakhir adalah dari sekian banyak penjabaran tadi, mahasiswa harus mampu merekomendasikan beton itu memenuhi apa tidak persyaratan, gitu kan? Nah, kalau tidak memenuhi persyaratan, apa yang harus kita lakukan? Nah, di situ nanti mahasiswa sudah bisa mengetahui hal-hal yang harus dilakukan, kemudian rekomendasi yang harus kita berikan seandainya kejadian hal tersebut terjadi, gitu kan? Baik, untuk selanjutnya, mari kita lihat paparan selanjutnya. Pada topik hari ini, kita tidak lepas dari masalah sampel uji ya, di mana di sini lebih biasa disebut dengan ketentuan mengenai uji tekan silinder kontrol dan core. Nah, itu berdasarkan SNI 2847 2019. Nah, secara umum ya, kalau kita mengacu kepada SNI yang berlaku ya, itu ada dua tipe benda uji silinder yang biasanya dispesifikasikan, ya, yaitu benda uji standar. Maksudnya standar adalah benda uji yang nantinya dirawat secara standar, ya, dan benda uji yang dirawat di lapangan. Nah, yang benda uji standar ini sudah umum lah ya. Di setiap pekerjaan konstruksi selalu dilakukan ya. Cuman yang kedua ini yang jarang ya. Benda uji yang dirawat di lapangan. Ini jarang sekali diterapkan di proyek-proyek. Ya. Padahal ini sesuatu yang kegunaannya sangat luar biasa. Nanti kita akan lihat beberapa poin yang penting mengenai benda uji yang dirawat di lapangan. Kemudian ketentuan untuk nilai FC prime harus didasarkan pada uji silinder yang dirawat secara standar. Nah, ini yang pertama tadi menjadi acuan kita untuk nantinya mendapatkan gambaran mengenai FC prime-nya tercapai atau tidak. Ya. Jadi ini yang disebut dengan kuat tekan potensial
di umur 28 hari atau sesuai spektek. Jadi tidak harus 28 hari. Boleh 56, boleh 90, boleh berapapun lah sesuai kesepakatan. Ya. Nah, di dalam SNI kita memang nggak ada ya persyaratan untuk kekuatan sebelum 28 hari. Nah, namun jika bisa dijadikan suatu ketetapan seandainya ada klausul yang mencoba untuk 3 hari, 8 hari, umur 10 hari, itu tetap dibuka kemungkinan itu. Sesuai dengan kesepakatan yang ada pada spesifikasi. Kemudian, nah ini yang harus digarisbawahi ya, bahwa suatu nilai uji kuat tekan itu haruslah merupakan nilai kuat tekan rata-rata dari paling sedikit 2 silinder ukuran 150 kali 300. Ini yang sering kita temui ya. Atau rata-rata dari paling sedikit 3 silinder 100 kali 200. Memang di SNI kita yang sekarang maupun yang sebelumnya ya, sudah ada diakomodasi ukuran silinder selain 150 kali 300 ya. Itu ukuran 100 kali 200. Ini untuk mengakomodasi kebutuhan beton mutu tinggi. Sehingga kalau beton mutu tinggi pakai silinder 150 kali 300 itu agak berat untuk mengujinya. Nah, cuman kita pakai 100 kali 200 ukuran silindernya, yang namanya uji kuat tekan silinder itu adalah ukuran rata-rata dari 3. Jadi bukan 2 ya. Kenapa 3? Karena disadari semakin kecil ukuran silinder itu akan semakin bervariasi kuat tekannya. Jadi untuk menormalisasikan variasi tadi terpaksa ya disepakati minimal jumlah sampelnya 3 untuk dapat single nilai ya. Jadi dari 2 silinder 150 atau 3 silinder 100 tadi, maka didapat nilai single yang menggambarkan mutu kuat tekan beton tersebut. Ya. Nah, nanti nilai uji kuat tekan yang sudah menjadi rata-rata ini diacukan menjadi nilai untuk acceptance kriteria tadi. Apakah terpenuhi atau tidak. Jadi bukan nilai individu masing-masing sampel, tetapi setelah dirata-ratakan dari 3 atau 2 yang dipakai untuk penilaian acceptance kriteria nantinya. Ya. Nah, kalau kita bicara buat tekan potensial, itu disebutkan ya di dalam ACI 228 1.1R03 ya pada section 12 ya. Bila mana dilaksanakan sesuai dengan prosedur standar ya, hasil uji tekan ya yang merepresentasikan uji tekan silinder yang merepresentasikan kuat tekan potensial beton yang dideliver ke lapangan. Ya. Pengujian ini digunakan mainly sebagai dasar untuk quality control beton untuk menjamin persyaratan kontrak itu terpenuhi. Jadi lebih ke arah kontraknya atau pemenuhan syarat kontrak yang namanya kuat tekan potensial tadi. Jadi kuat tekan potensial itu it is not intended, bukan dimaksud untuk menggambarkan kuat tekan terpasang gitu. Jadi bukan untuk dapat gambaran kuat tekan beton terpasang gitu. Tetapi menyatakan komposisinya sudah sesuai dengan apa yang disepakati. Sehingga kontrak itu dianggap terpenuhi gitu, ya. Nah, kenapa beda ya? Karena dari silinder standar tadi itu tidak menggambarkan adanya allowance untuk pengaruh penempatan, pengecoran, pemadatan, bahkan curing gitu ya. Nah, itu bahkan digarisbawahi juga di situ. It is unusual. Itu adalah suatu yang tidak biasa bahwa konkrit terpasang pada struktur itu memiliki properties yang sama dengan standar cure cylinder pada umur tes yang sama. Jadi ini yang sebelumnya sudah kita sampaikan bahwa kuat tekan terpasang itu tidak bisa diharapkan sama dengan kuat tekan potensial. Jadi kalau ada owner bilang
diambil sampel core gitu ya, dari bangunan yang dia punyai, kemudian dapat nilainya, ternyata nilainya di bawah FC prime, ya. Terus ownernya komplain, saya belinya FC prime kok dapatnya di bawah FC prime gitu, kok nggak relevan gitu. Nah sebenarnya mereka yang nggak relevan, karena owner beli FC prime itu bukannya di bangunan, tetapi hanya di silinder kontrol atau di batching gitu. Selama silinder kontrolnya oke, sebenarnya nggak ada urusan gitu. Oke, nah kalau kita lihat lagi pasar-pasar terkait ya, di dalam SNI ya, terkait frekuensi pengujian, sebenarnya nggak banyak berubah dari apa yang ada di SNI sebelumnya. Tapi perlu dicatat bahwasanya ini adalah jumlah minimum. Jadi disebutkan bahwa sampel untuk spesimen uji kekuatan setiap campuran beton harus memenuhi ketentuan 1-3. Setidaknya ada sekali sehari, setidaknya sekali untuk setiap 110 meter kubik beton, setidaknya sekali untuk setiap 460 meter persegi luas permukaan plat atau dinding. Nah, tapi ini kalau kita ikuti maka sedikit sekali jumlah sampel kita, ya. Tapi ini minimum sebenarnya. Tergantung tadi kepercayaan kita terhadap vendor ataupun ready mix yang menyediakan beton tadi. Nah, sehingga kalau kita pengen lebih pasti lagi, boleh saja kita tentukan. Contohnya setiap satu truck mixer ada satu sampel. Nah, itu boleh, nggak ada yang melarang itu, ya. Tapi tentunya harus disebutkan di dalam spek tag kita. Waktu kita buat spek tag harus jelas. Kalau kita memang minta lebih ya disebutkan di situ. Karena ada konsekuensi biaya di situ. Karena semakin banyak silinder akan biaya semakin besar gitu. Yang penting itu sudah muncul di spek tag. Ya, sehingga item pembiayaannya pun juga bisa keluar di situ. Ya. Nah, sebagai tambahan di dalam SNI kita itu ada pasal 26.5.3.2 itu di mana bila mana disyaratkan oleh pihak berwenang atau perencana, ya, itu kita juga harus melakukan pengujian silinder yang dirawat di lapangan. Jadi di sini juga disebutkan nantinya minimal 2 spesimen silinder berukuran 150 atau 3 spesimen berukuran 100 kali 200 yang dibuat dalam waktu yang sampel dengan spesimen yang sama dengan perawatan standar. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, sampel yang kanan ini jarang ya dibuat. Padahal ini sangat penting. Jadi kalau kita lihat dari paparan sebelumnya, untuk standar cure spesimen yang dirawat secara standar itu dibutuhkan untuk penerimaan XC prime. Yang kedua, untuk memastikan kebenaran proporsi campuran yang digunakan. Kemudian yang ketiga, bagian dari kontrol kualitas pekerjaan. Ya. Nah, untuk yang field cure spesimen atau spesimen yang kita rawat di lapangan, yang dimaksud ini dirawat di lapangan ini adalah dia dibuat pada waktu yang sama dan cor-coran beton yang di lapangan, kemudian dirawat dengan cara yang sama. Kalau di lapangan itu perawatannya kadang-kala ada, kadang-kala enggak gitu ya. Silinder juga mengalami yang sama gitu. Kalau di lapangan perawatan konsisten setiap hari dilakukan pembasahan, pelembaban. Nah, silinder pun juga mengalami yang sama. Nah, itu yang bisa disebut dengan field cure spesimen atau yang melewati perawatan yang sama dengan apa yang dicor di lapangan. Nah, sampel ini kalau kita tes sangat bermanfaat. Ya. Kita bisa mengecek sejauh mana perawatan yang diterapkan itu sudah efektif atau belum. Jadi kalau sampai beton yang kita rawat di lapangan itu mutunya drop banget, drop sekali gitu kan, berarti perawatannya di lapangan kurang gitu. Nah, itulah yang menjadi catatan dan harus dilakukan peningkatan proses perawatan. Karena ini sangat penting, terutama untuk MK-nya, supaya yang terpasang di lapangan itu betul-betul dihasilkan beton yang baik. Ya.
Karena tadi yang saya sampaikan juga, bahwasanya perawatan itu salah satu kunci untuk mendapatkan beton yang baik. Kalau perawatannya kurang, ya betonnya nggak akan bagus nantinya. Mutunya akan drop gitu ya. Nah, ini juga datanya bisa dipakai untuk penentuan kesiapan elemen struktur dibebani gitu. Kemudian dasar untuk pelepasan backcasting gitu. Jadi kalau selama ini kan dasar untuk pelepasan backcasting dan shoring pakai hammer gitu. Sebenarnya nggak cukup. Hammer itu kurang objektif gitu. Karena yang dites itu kekerasan, bukan kuat tekan. Tergantung kita ngetesnya di mana gitu. Di bagian yang banyak agregat, maka dia akan keras. Ya, yang betul itu adalah ada sampel yang sengaja dibuat dan dirawat di lapangan sebagai dasar kita untuk mengetahui nantinya mutu beton terpasang itu kira-kira seperti apa. Ya. Nah, memang banyak metode lain yang bisa dilakukan. Tidak harus pakai silinder yang dirawat di lapangan. Kita bisa pakai teknik-teknik lain gitu. Tapi yang lebih objektif, ya apalagi kalau pakai hammer itu tidak objektif gitu. Contohnya apa gitu? Kalau di luar negeri bisa pakai maturity test. Jadi yang dilakukan adalah pengukuran evolusi pertumbuhan panas di dalam beton gitu. Ya, itu menggambarkan nanti reaksi hidrasi dalam beton itu sudah berapa persen terjadinya. Nah, dari situ sudah bisa memprediksi berapa kuat tekan terpasang. Jadi ada yang namanya termokapel dipasang, kemudian dilakukan pengukuran suhu gitu. Sehingga mendapatkan evolusi pertumbuhan suhu dari awal sampai akhir. Nah, ini bisa dipakai juga sebagai acuan untuk menilai kuat tekan terpasang di lapangan. Ya. Namun di kita ya maturity nggak dilakukan pengetesannya, field cure specimen juga jarang dilakukan di lapangan gitu. Kadang problemnya di spek kita yang memang nggak dibunyikan. Jadi ke depan konsultan juga menspekkan ini bahwasanya perlu diadakan field cure specimen yang dipakai untuk sebagai acuan menilai kuat tekan terpasang. Ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai persamaan dasar kuat tekan perlu yang pertemuan sebelumnya sudah ditempelkan juga pada slide sebelumnya, di mana pada SNI yang terbaru persamaan ini sudah nggak ada. Persamaan ini adanya di ICI 301 yang kita bahas minggu kemarin. Sebenarnya dulu pernah ada terjemahan 301, tapi kondisi sekarang kita belum tahu gitu. Nah, terpaksa kita memakai ACI yang versi Amerikanya, di mana pada persamaan ini memberikan informasi mengenai kuat tekan perlu, ya. Yang persamaannya adalah nilai kuat tekan spesifikasi ditambah dengan suatu faktor keamanan, ya. Ini sebenarnya suatu faktor keamanan yang menggambarkan standar deviasi akibat variasi yang ada di batching plan maupun di lapangan, ya. Di sini ada angka statistik juga ya, 1,34, 2,33 dan lain sebagainya. Persamaan ini sebenarnya diturunkan dari persamaan yang di bawah ini, ya. Jadi kalau di ACI itu ada 3 kriteria untuk perencanaan campuran beton ya. Dimana sebelum kita merencanakan, kita harus menghitung terlebih dahulu apa yang disebut dengan kuat tekan perlu ya. Jadi kuat tekan perlu yang sudah berisi faktor keamanan lah untuk jaga-jaga kalau terjadi variasi. Nah, jadi ada 3 kriteria ya. Yang pertama adalah maksimum persen dari moving average. Jadi rata-rata yang terus bergerak ya dari 3 hasil uji tekan. Maksudnya N itu 3 itu N maksudnya ya. Jadi di ICI N itu menjadi 3. Ya, di sini N-nya menjadi 3. Maksimum persennya ditetapkan 1%. 1% itu angka probability-nya 2,33.
angka di persamaan kriteria kedua ini itu diperoleh dari persamaan ini dengan memasukkan Z itu 2,33 dan N-nya 3. 2,33 dibagi akar 3 dapatlah FC prime ditambah 1,34 kali standar deviasi, ya. Nah, kebetulan 1,34 itu juga berkorespon dengan percentage 9 out of 100 gitu. 9%. Ya. Apa namanya? Tail ujungnya 9%. Nanti akan kita bahas, ya. Jadi kalau pakai nilai individu 9%, kalau nilai tadi moving average ya dari 3 itu 1%. Kemudian persamaan kedua itu kriterianya adalah maksimum percent of individual test yang nilainya jatuh di bawah FC prime dikurang K. Ya. K ini dalam ICI ditetapkan sebesar 3,5 megapascal atau 500 PSI. Nah, ini dia 500 PSI atau 3 megapascal. Atau persennya sendiri, persen boleh jatuhnya itu adalah tetap 1%. Ya, tetap 1%. Jadi di sini persamaannya menjadi yang ini kan, FCR kuat perlu sama dengan FC prime ditambah karena 1% boleh gagalnya 2,33 kali standar deviasi dikurang dengan 3,5 megapascal. Jadi artinya di dalam persamaan ini mengatakan bahwa boleh gagal keton kita mutunya dengan probability 1% gitu. Gagal di bawah nilai FC prime dikurang 3,5 megapascal. Ya. Nah, itu membentuk kuat perlu yang diinginkan. Kemudian kriteria keempat itu mutu yang lebih tinggi di atas 35 megapascal. Persamaannya adalah ini dasarnya ya. FC kuat tekan perlu sama dengan kuat spesifikasi ditambah dengan standar deviasi. Di sini ada faktor K-nya di depan. Nah, faktor ini K ini diambil 0,9 dalam ICI. Kriterianya adalah persen yang maksimum yang diizinkan untuk individual test. Nilainya boleh jatuh di bawah 90% di bawah FC prime, ya. Makanya di sini dibikin 90% FC prime. Karena persennya 1%, maka angka Z-nya jadi 2,33. Makanya persamaannya ini. Jadi intinya ini baik itu yang namanya moving average dari 3 sampel maupun nilai individu, maksimum persennya ditetapkan 1%. Berarti boleh gagal itu 1% dari nilai yang ditetapkan gitu. Jadi kalau kita lihat seperti ini ya penjelasannya. Ini basic persamaannya. Ini yang kemudian dipakai. Jadi saya sampaikan ya, untuk yang moving average ini kalau rata-rata dari 3 nilainya adalah mengatakan probabilitasnya 1 dari 100 ya. 1% ya. Kalau kita anggap sebagai nilai individu itu probabilitasnya 9 dari 100. Karena 1,34 itu di angka 9%. Bagian yang boleh gagal. Ya, kalau kita lihat distribusi kuat tekan itu selalu pakai distribusi normal ya. Jadi ini batasan yang dianggap acceptable tadi. Batas ini bisa FC prime dikurang K tadi atau 0,9 FC prime. Ini bagian yang dianggap lower tail yang bisa dibuang gitu. Karena persentase tadi 1%. 1/100. Jadi kalau 1/100 kira-kira angkanya sekitar 2,33 luasnya. Nah, berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kuat tekan beton yang diperoleh. Ya. Pertama itu kesempurnaan benda uji. Nah, ini penting ya, karena kita lihat banyak di lapangan benda uji itu kurang sempurna bentuknya. Mungkin udah tua, udah kelamaan, tetap aja dipakai cetakannya gitu. Karena bukan apa-apa. Kalau itu jelek, kalau hasil sampel kita jelek, nanti hasil kuat tekan kita juga jelek hasilnya. Ya. Jelek bukan karena betonnya jelek, tapi jelek karena benda ujinya jelek. Kan sayang. Ya.
Kemudian ukuran benda uji, ya biasanya kita pakai ukuran 150 ataupun 100 diameternya ya. Tentunya itu akan berpengaruh ya, terkait dengan nilai kuat tekannya. Kemudian juga untuk dipengaruhi oleh rasio diameter benda uji terhadap ukuran maksimum agregat. Nah, ini penting ya. Ukuran silinder itu juga kalau bisa diameternya lebih besar daripada 3 kali ukuran maksimum agregat. Ya, itu minimumnya. Ya. Jadi kalau sampai kurang dari 3, 1 kali misalnya, ataupun 1,5 kali dari ukuran maksimum agregat, maka beton kita nggak homogen jadinya. Ya. Dan itu bisa menjadi penyebab kegagalan. Kemudian yang juga berpengaruh adalah rasio panjang terhadap diameter. Ya. Ini sudah ditetapkan sama dengan 2 ya. 2 itu untuk menjauhkan pengaruh ujung sebenarnya ya terhadap bagian tengah. Kemudian kondisi kelembaban benda uji. Nah, kalau di dalam ketentuan SNI beton silinder sebelum dites harus dalam kondisi lembab ya. Dan memang baru keluar dari bak gitu. Dan kalau dikeringkan hanya untuk memasang capping dan lain sebagainya ya. Tapi memang dalam kondisi lembab pada waktu pengujian. Dan bukan dijemur dulu gitu kan, bukan dijemur buah matahari, bukan seperti itu. Tapi terkadang kontraktor ada yang seperti itu. Karena kalau dikeringin kuat tekannya akan naik gitu. Nah, yang tadinya nggak masuk jadi masuk gitu. Jadi hati-hati juga kawan-kawan nanti akan menjadi pelaksana disuruh mengeringkan, jangan mau gitu. Kemudian laju pembebanan harus juga sesuai dengan ASTM ya. Kalau terlalu cepat maka bisa naik juga mutunya, dan kalau terlalu lambat juga turun mutunya. Jadi sesuai spek saja atau ASTM. Kemudian bentuk geometri benda uji itu persegi atau kubus atau bentuk lingkaran itu juga mempengaruhi gitu. Jadi selama ini juga kita masih tetap konsisten menggunakan sampel kubus ya. Padahal harusnya sudah nggak boleh gitu. Yang bisa dipakai itu adalah sampel silinder ya. Seperti contoh di DKI ya. Kalau ada laporannya K, nggak boleh lagi. Harus diganti dengan FC prime. Itu di Jakarta ya, di DKI. Nah, jadi SNI untuk desain juga diusahakan sudah pakai FC prime. Sehingga di dalam laporan pun harus melampirkan FC prime. Nah, kalaupun nanti juga bikin sampel juga harus dalam silinder, bukan kubus. Problemnya kenapa? Karena angka korelasi antara kubus dan silinder itu bukan angka yang unik. Ya. Bukan angka yang berlaku untuk semua beton. Ya, jadi setiap mutu beton berbeda-beda gitu. Bisa terjadi miss nanti. Nah, ini kesalahan-kesalahan yang masih dilakukan ya terutama di daerah-daerah. Jadi sampelnya masih kubus sementara hitungan sudah FC prime gitu. Nah, ini harus kita catatan nanti kalau teman-teman bekerja dimanapun ya konsisten memakai silinder dan juga memakai istilah FC prime. Ya. Nah, jadi kita tetapkan konsisten di semua lini sampai di konstruksi nanti tentunya. Kemudian jenis capping yang digunakan juga perlu dijadikan catatan ya. Banyak yang ngasal gitu. Ketika kita lihat juga banyak yang tidak sesuai. Kemudian yang terakhir yaitu handling benda uji. Jadi nggak bisa sembarangan ya. Setelah beton ataupun silinder dibuat, nggak bisa langsung dipindahkan saja. Maka harus ditunggu waktu dulu. Gitu. Waktu setting. Biasanya kalau 8 jam setelah final setting baru boleh dipindah-pindahkan. Karena efeknya jelek pada saat belum terlalu sempurna pengerasannya, kemudian kita pindahin, maka akan mengalami guncangan dan sebagainya. Itu dapat mengakibatkan micro crack gitu. Micro crack yang pada beton itu dapat menurunkan mutu beton kita, ya. Makanya hindari kejadian micro crack itu dengan mengcreate spesimen uji kita sebaik mungkin. Karena ini adalah yang saya sampaikan untuk upaya mendapatkan kuat tekan beton ideal, kuat tekan beton potensial. Artinya semua itu harus dilakukan secara ideal, ya, mendekati ideal lah. Gitu. Jadi kalau terlalu sempurna atau ideal tidak mungkin juga lah, tapi mendekati ideal, yaitu dengan mengikuti ketentuan-ketentuan atau code yang ada. Jangan kita bekerja tanpa acuan.
pakai acuan yang ada, ya. Ini adalah persyaratan untuk capping material, ya. Perlu diketahui bahwasanya capping itu dibutuhkan untuk mentransfer beban uji saat kita ngetes silinder, ya. Dan ini dipasang untuk membuat permukaan dari silinder kita yang akan kena beban itu rata. Yang pertama rata, ya. Kemudian yang kedua, tegak lurus terhadap subu silindernya. Jadi harus rata, tegak lurus terhadap silindernya, sehingga waktu kita kasih beban, efek-efek eksentrisitas dan sebagainya nggak ada gitu. Ataupun efek-efek yang biasa kita sebut dengan stres konsentrasi juga nggak terjadi. Ya, bayangin kalau silinder kita tidak tegak lurus bidang tekannya, maka akan terjadi konsentrasi tegangan kan? Maka hanya sebagian saja dari permukaan yang akan terbebani oleh beban tekan dari mesin gitu. Kalau itu terjadi kan keruntuhannya menjadi tidak baik nantinya. Akan terjadi yang namanya keruntuhan prematur. Nah, kita tidak memperoleh kuat tekan sesungguhnya dari beton tersebut. Nah, jadi fungsi capping itu penting banget. Dia menjadi penyalur beban. Nah, untuk bisa menjadi penyalur beban, maka kekuatannya itu minimal harus sama dengan kekuatan silindernya. Mau kita tes. Kita tidak boleh lebih rendah gitu. Jadi dalam tabel ini sebagai contoh, ya. Dalam tabel ini ada minimal strength dari capping material. Nah, ini kita ambilkan dari ASTM C617. Ya, sebenarnya ini ada juga SNI-nya. Ya, jadi ini adalah code dari ASTM. Di sini disampaikan ada minimum strength of capping material. Minimum 35 MPa untuk beton sampai dengan 50 megapascal atau cylinder strength, whichever is greater. Ya. Jadi kalau beton kita mutu 50, maka kita harus kapasitas cappingnya itu harus 50. Ya. Nggak boleh lebih rendah. Nah, banyak kasus beton dites gagal. Permasalahannya di mana? Ternyata permasalahannya di capping materialnya yang tidak sesuai. Kita di sini masih sering pakai sulfur, ya. Kebanyakan memakai sulfur, padahal sulfur itu mutunya rendah. Untuk beton mutu 35 masih oke lah pakai sulfur. Tapi kalau beton mutu 60 megapascal masih pakai sulfur, aduh. Kecuali kalau silinder sempurna. Kalau silindernya nggak sempurna ya bisa jadi yang terjadi adalah sulfurnya gagal duluan. Jadi intinya capping itu nggak boleh gagal duluan. Kalau gagal duluan, fungsinya habis dong sebagai pemerata beban. Bahaya silinder kita kan. Maka akan terjadi konsentrasi tegangan yang menyebabkan keruntuhan prematur dari silinder kita. Ya, nanti kita akan lihat masalah ini. Ya, dan pada saat melihat hasil tes tekan di bagian slide selanjutnya. Selanjutnya, kita masuk kepada penerimaan dan pemenuhan persyaratan kuat tekan. Ya, ini kriteria penerimaan kuat tekan beton itu seharusnya dikaitkan dengan kriteria untuk perancangannya. Ya, berdasarkan pasal 26.12.3, ya, di mana kuat tekan suatu mutu beton itu dapat dikategorikan memenuhi syarat jika dua hal tersebut dipenuhi. Nah, atau di sini maksudnya adalah nilai uji kuat tekan yang merupakan nilai rata-rata dari 2 atau dari 3 hasil uji contoh silinder. Ya. Nah, di mana yang pertama adalah setiap nilai rata-rata dari 3 uji kuat tekan yang berurutan mempunyai nilai sama atau lebih besar dari FC prime. Selanjutnya, tidak ada nilai uji kuat tekan yang dihitung sebagai nilai rata-rata dari 2 hasil uji silinder. Jadi dari 2 yang tadi ya, ataupun 3 ya, tergantung kepada ukuran silinder ya. Mempunyai nilai di bawah FC prime melebihi 3,5 megapascal. Untuk FC prime kecil dari 35 atau melebihi 0,1 FC prime. Untuk FC prime yang lebih besar daripada 35 megapascal. Jadi yang ketiga ini adalah nilai individu yang kita lihat. Nah, bagaimana halnya kalau kedua kriteria penerimaan tadi bisa dua-duanya, bisa salah satu, tidak terpenuhi? Kalau tidak terpenuhi,
maka harus diambil langkah-langkah. Yang pertama ini tentunya, diambil langkah-langkah untuk meningkatkan hasil kuat tekan rata-rata pada pengecoran beton berikutnya. Ya, jadi kalau tidak terpenuhi ya sebaiknya harus kita perbaiki agar untuk pengecoran ke depan hal yang sama tidak terjadi lagi dan tidak terulang, gitu ya. Nah, khusus kalau nilai individunya yang tidak memenuhi, ya. Jadi kalau suatu uji kuat tekan benda uji yang dirawat di laboratorium menghasilkan nilai di bawah FC prime, melebihi batas yang ditetapkan. Jadi yang dimaksud ini adalah nilai individunya. Atau kalau ini adalah sampel yang dirawat di laboratorium ya, atau untuk sampel yang dirawat di lapangan. Nah, jadi kalau nilai kuat tekan yang di bawah dari 85% kuat tekan beton pembanding. Jadi biasanya kalau untuk beton yang dirawat di lapangan, kriteria penerimaannya adalah dibandingkan dengan terhadap beton pembanding yang dirawat secara standar. Kalau kurang, konsekuensinya adalah harus diperbaiki atau ditingkatkan ke depannya. Karena itu indikasi kalau dia kurang dari 85% beton pembanding, artinya itu indikasi perawatannya kurang efektif. Ya, artinya harus ada peningkatan prosedur perawatan untuk kedepannya supaya hasil dari kuat tekan beton itu mampu untuk memikul beban yang akan dilayaninya. Dan hal ini juga jadi dasar juga untuk menjamin struktur kita itu tetap aman meskipun beton kita itu mutunya drop, ya. Nah, biasanya tahap berikutnya itu adalah lebih kepada analisis dengan menggunakan mutu beton apa adanya, dianalisis apakah struktur masih aman atau meragukan keamanannya, ya. Nah, khusus untuk beton yang dirawat di lapangan tadi, ada 2 kriteria yang ditinjau. Yang pertama adalah tadi, nilainya 85% terhadap beton pembanding yang dirawat secara standar. Kalau di atas, bagus. Kalau di bawah, harus dilakukan perawatan atau dilakukan pengecekan keamanan struktur, gitu ya. Nah, untuk pengecekan keamanan struktur ini, ya, hanya perlu bila mana nilai kuat tekan beton yang dirawat di lapangan tadi, ya, nilainya itu di bawah FC prime, ya, ditambah 3,5 megapascal. Jadi bisa aja kasus di mana dia di bawah 85% kan, FC prime yang berdasarkan beton pembanding yang dirawat standar tadi ya, tapi ternyata kekuatan masih tinggi, masih di atas FC prime ditambah dengan 3,5 megapascal. Artinya itu masih oke secara kekuatan gitu. Tidak perlu adanya tindak lanjut terkait dengan pemeriksaan keamanan dan sebagainya. Tapi hanya perlu terkait dengan peningkatan prosedur perawatan supaya dropnya terhadap beton pembanding itu nggak jauh-jauh banget gitu kan. Nah, ini adalah contoh ya, memperlihatkan bagaimana analisis ya untuk mengecek penerimaan beton di lapangan gitu ya. Ada 15 sampel ya. Ada 2 benda uji yaitu masing-masing sampel ya. Yang kemudian masing-masing ini dirata-ratakan dulu untuk mendapatkan yang namanya nilai kuat tekan. Nah, perlu dicatat ya, untuk analisisnya itu dikelompokkan berdasarkan mutu ya, dan tidak boleh dicampurkan karena beda mutu ya. Jadi pengelompok aja berdasarkan mutu yang dimaksud gitu. Tidak harus dikelompokkan berdasarkan hari ya, karena ada yang namanya moving average ya, sepanjang jalan proyek itu selama mutunya sama ya, bisa kita keep tracknya semua, data-datanya kita record sampai selesai. Termasuk kita melakukan averaging setiap 3 nilai kuat tekan yang berurutan. Ya. Nah, jadi ini adalah 2 sampel yang masing ini kita average dulu untuk mendapatkan nilai individu. Ya. Jadi masing-masing 2 ini kita averagekan untuk mendapatkan nilai individu. Ya. Kuat tekan beton rencana spesifikasinya adalah 24 megapascal di umur 28 hari.
asumsi yang digunakan adalah jumlah sampel cukup ya. Jadi kalau kita lihat di sini sesuai dengan yang sudah dipaparkan sebelumnya ya, jumlah sampel harus memenuhi ketentuan sampel yang 3 ini. Dan jumlah semua benda uji itu tidak kurang daripada 10 benda uji ya. Sehingga kita dari 10 benda uji didapat 5 nilai uji kuat tekan. Dari 5 nilai uji kuat tekan kita dapat 5 nilai individu. Setelah 5 nilai individu kita dapat 3 kali ya. Kalau kita dapat 1, 2, 3 ya, dapat 1. 2, 3, 4 dapat 2. Ya kan? 3, 4, 5 kita dapat 3. Jadi dari 5 nilai ini dapat 3 nilai rata-rata dan kita dapat 5 nilai individu ya. Jadi minimum untuk satu project adalah sejumlah ini dan tidak boleh kurang dari angka ini ya. Sehingga hasilnya pun cukup objektif kalau kita bisa dapatkan ya. Jadi sekali lagi jumlah sampel total itu 10. Dari 10 ini minimumnya ya, minimum. Jadi 10 ini kita rata-ratakan setiap 2 dapat 5 nilai individu ya. Dari 5 nilai individu dari kita dapat 3 nilai rata-rata dan 5 nilai kuat tekan individu. Yang masing-masing ya itu kita bandingkan terhadap kriteria penerimaan tadi. Nah, ini hasil yang setelah kita rata-ratakan ya. 1 dengan 2 kita rata-ratakan dapat. Sampel 2 juga begitu, rata-ratakan terus dapat gitu. Dan yang kanan ini adalah rata-rata dari 2 sampel silinder yang di list di dalam tabel ini. Dan ini adalah nilai rata-rata. Oke. Nah, setelah dapat kita nilai rata-rata, setelah kita dapat nilai kuat tekan individu maksud saya, itu kita rata-ratakan lagi. Kita rata-ratakan juga dari 3 rata-rata kuat tekan yang berurutan. Jadi kalau kita lihat di sini di hasil sebelumnya, maka nilai individu di kolom ini 3 pertama kita average dapat nilai rata-rata pertama, 2, 3, 4 dapat yang ini, 3, 4, 5 dapat yang ini. Terus kita lakukan perata-rataan dan bergerak terus sampai nomor terakhir dari nilai kuat tekan individu yang tadi ya. Nah, kriterianya adalah kalau rata-rata dari 3 itu tidak boleh kurang dari 24 megapascal ya. Tidak boleh kurang dari FC prime yang ditetapkan. Jadi untuk nilai rata-rata. Untuk nilai individu tergantung daripada kategori atau kelas dari mutu betonnya. Kebetulan kelas mutu beton kita di bawah 35, berarti yang dipakai adalah FC prime kurang 3,5 megapascal. Jadi nilai individunya tidak boleh kurang dari 24 kurang 3,5 yaitu 20,5 megapascal ya. Nah, kita lihat kemudian kita bandingkan dengan kriteria 2 tadi ya. Dengan nilai rata-rata minimal, ini adalah kuat tekan individu minimal ya. Nah, kalau kita lihat ini adalah nilai individu. Nilai individu yang di bawah nilai minimumnya itu hanya 1, yaitu yang ini 19 megapascal. Kemudian nilai rata-rata yang di bawah 24 itu ada 1, 2, 3 ya, di bawah ini. Kalau hanya nilai rata-rata yang nggak memenuhi syarat, nilai individu memenuhi syarat, maka konsekuensinya cuma 1. Kalau hanya nilai rata-rata tidak memenuhi syarat, konsekuensinya adalah untuk pengecoran ke depan harus ada perbaikan komposisi dan lain sebagainya yang dianggap menjadi penyebab kenapa dia drop gitu ya. Hanya sampai di situ. Kalau hanya nilai rata-rata ya, kalau hanya nilai rata-rata yang tidak masuk. Tapi kalau nilai individu yang nggak masuk ya, konsekuensinya lebih berat. Jadi kalau nilai individu tidak masuk, perlu pertama itu langkah berikutnya adalah dilakukan analisis untuk menjamin bahwa keamanan struktur masih bisa dipertanggungjawabkan. Ya, itu kalau nilai individu yang nggak masuk. Ya, nah untuk pengecekan keamanan struktur kita bisa menggunakan nilai apa adanya dulu berdasarkan hasil yang diperoleh dari sampel silinder tadi, ya, yang gagal tadi. Pakai angka itu kita lihat masih aman nggak. Kalau masih meragukan, baru kita pakai pengambilan sampel non-destruktif terlebih dahulu. Dari non-destruktif baru nanti punya gambaran ini bagus apa enggak gitu. Nanti baru kita analisis.
Kalau masih meragukan juga, baru pakai langkah berikutnya yaitu pengambilan sampel beton inti supaya kita dapat gambar yang lebih pasti lagi mengenai kondisi terpasangnya gitu. Jadi banyak tahapan sebenarnya sebelum kita bisa mengatakan mau nggak mau ini harus dibongkar atau diapain gitu. Nah, dari sampel silinder sebenarnya banyak hal yang bisa kita evaluasi ya. Jadi yang nantinya bisa mengarah kita kepada kalau sampai ada hal-hal tadi yang tidak memenuhi syarat, kekuatannya kurang dan lain sebagainya. Jadi bisa kita trace back kenapa dia tidak memenuhi syarat gitu. Makanya perlu sekali kita melakukan evaluasi pada hal-hal atau aspek-aspek lain yang ada pada sampel. Jadi yang perlu kita evaluasi adalah satu, yaitu kesempurnaan fisik benda uji silinder. Jadi secara geometri kita cek, rongga-rongga kita cek, kemudian kelulusan itu kita cek. Jadi setiap jarak 100 mili hanya boleh maksimum deviasinya garis lurus itu 1 mili. Artinya kalau kita punya silinder kita 100 mili ketinggiannya, maka tinggal pilih maksimum deviasi dari center line atau garis tegak silinder tersebut. Nah, itu harus dipastikan. Kemudian yang kedua, secara fisik juga ada nggak rongga-rongga besar di permukaannya. Ya, akan lebih baik lagi kalau bisa kita mengetahui bidang keruntuhannya. Ya, kalau udah pecah itu kan bisa kelihatan juga. Kalau dia banyak mengandung rongga-rongga yang besar, ada cacat dan lain sebagainya gitu juga perlu kita catat. Berikutnya yang penting juga adalah benda uji sebelum dites harus ditimbang dulu. Kita timbang gitu kan. Bahkan akan lebih baik lagi kalau penimbangan itu dilakukan saat beton masih segar. Jadi silinder itu masih segar, belum mengeras, sudah kita timbang. Jadi kondisi saturated dengan air. Jadi ada berat jenis beton beton segar gitu ya. Kemudian ada berat jenis beton yang sudah mengeras gitu. Yang kita lihat dari berat jenis ini apa? Yang pertama adalah variasinya. Bervariasi nggak antara satu sampel dengan sampel lain? Dan variasinya terlalu ekstrim nggak gitu. Biasanya ada yang 2200, kemudian ada 2400, itu ekstrim itu. Berarti ada segregasi. Ya. Kalau yang masih segar, kita dapatkan berat jenisnya, itu lebih kepada kita ingin tahu betul nggak komposisi yang sebelumnya dijanjikan gitu. Kan dari masing-masing komposisi kita punya sumbangan berat untuk 1 meter kubik beton gitu kan. Kalau kita jumlahkan itulah berat jenisnya. Nah saat dia masih segar kita ukur berat jenisnya. Jauh nggak dari apa yang kita dapatkan secara geometris tadi. Kalau jauh ya ini ada pertanyaan ini. Jangan-jangan ini bukan komposisi yang dimaksud ini. Ya. Jadi data-data berat jenis ini sangat bermanfaat sekali. Termasuk selain variasi yang kita lihat adalah besarannya sendiri gitu. Kalau kita lihat beton basah itu antara 2300 sampai 2400 gitu. Kalau beton masih sudah kering itu jatuhnya sekitar 2300-an gitu. 2350 gitu. Kalau beton basah itu bisa mendekati 2400-an. Nah, betonnya sudah mengeras masih cukup basah karena baru dikeluarkan dari curing bath gitu atau tempat rendamannya kan. Berarti intinya dia masih saturated dengan air ya kan. Jadi berat jenisnya harus tinggi karena di atas 2300 contohnya. Kalau dapatnya 2100 berarti itu ada yang salah atau something wrong gitu. Nah, itu yang bisa jadi catatan kita gitu. Kemudian selanjutnya pola keruntuhan benda uji itu harus kita evaluasi juga. Keruntuhannya ini apakah keruntuhannya betul apa keruntuhan prematur gitu kan. Nah, keruntuhan yang prematur itu ya yang seperti ini. Yang bagian ujungnya saja yang retak nih. Istilahnya tuh lepas gitu. Jadi hanya bagian ujung yang lepas, kiri atau kanan gitu kan. Nah itu bisa karena sampel yang benar-benar tidak sempurna. Atau bisa jadi karena cappingnya yang tidak proper gitu ya. Sehingga fungsi capping itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Bisa juga karena biasanya kalau kita pakai tipe unbonded capping itu yang pakai karet itu kadang juga karena distribusinya tidak merata
yang kena hanya bagian-bagian tertentu. Makanya kalau pakai karet tetap harus dipakai capping baja di atasnya untuk memperkaku si karetnya gitu. Elastomer istilahnya sebagai perata beban. Nah, ini harus kita lihat ini pola keruntuhannya menunjukkan apakah pola keruntuhan yang betul atau yang prematur. Biasanya diakibatkan oleh konsentrasi tegangan yang hanya pada titik-titik tertentu, sehingga kalau itu yang terjadi, kuat tekan yang kita peroleh itu bukannya sebenarnya, sudah tidak objektif lagi itu namanya, ya. Dan itu bisa jadi alasan kita untuk mendiscard sampel tadi, ya. Harus kita buang itu sampelnya. Jadi membuang ini kita pakai macam-macam metode ya, pakai secara fisik, kita evaluasi. Nah, secara statistik pun bisa kita discard dengan mengidentifikasi yang bisa kita sebut dengan outlier. Jadi outliernya kita identifikasi dengan pendekatan statistik, ya. Kemudian ya kalau memang ternyata dia masuk kepada kategori outlier, ya kita buang, nggak kita masukkan dalam analisis kita, ya. Kemudian selanjutnya adalah bidang frakturnya, ya, bidang potongan pecahan daripada sampelnya. Yang kita lihat apa misalnya, yaitu ada void apa enggak gitu. Kemudian sebaran agregat kasarnya, apakah merata apa enggak, atau terjadi segregasi, di atas nggak ada, di bawah penuh gitu kan. Kemudian juga pertanyaan berikutnya, ini sangat penting ini, bidang frakturnya memotong atau mengitari agregat, ya ini penting ini, tapi jarang dievaluasi. Jadi bidang frakturnya itu memotong atau mengitari agregat. Kalau dia memotong, artinya pasta semen kita bagus. Nah, ini kemungkinan pertama ya. Kemudian kemungkinan kedua, agregatnya jelek. Ya, kalau sampai bidang fraktur itu memotong agregat. Jadi kemungkinan pertama adalah pastanya bagus. Artinya kekuatan pasta dengan kekuatan agregat itu comparable. Kemudian kemungkinan kedua adalah agregatnya yang kurang bagus. Kalau retaknya mengitari agregat, ya, artinya pastanya jelek. Kekuatan pastanya di bawah kekuatan agregat. Nah, ini bisa jadi catatan kita saat kita mengevaluasi hasil daripada kuat tekan tadi. Sehingga kita punya kesimpulan yang komprehensif mengenai hasil tadi. Kira-kira apa yang menjadi penyebab hal tersebut terjadi. Ya. Umumnya, kalau kita bicara beton mutu tinggi, kekuatan pasta itu comparable dengan kekuatan agregatnya. Itu ciri beton mutu tinggi. Kalau di atas 45 megapascal FC prime-nya ya, di atas 41 atau 42 lah, biasanya bidang retakan atau patahannya akan memotong agregatnya. Karena kekuatan pasta dengan kekuatan agregatnya sudah comparable, seimbang. Ya. Jadi kalau sampai ada beton mutu tinggi, ternyata agregatnya nggak kebelah, retaknya mengitari, kemudian mutunya drop misalnya kan, kita sudah punya jawaban itu. Pastanya nggak memenuhi syarat ini. Gitu. Kekuatannya di bawah kekuatan agregat. Ya. Nah ini contoh ya, silinder yang sebelah kanan ini yang fail secara prematur sebenarnya. Ya. Di bidang failure-nya cuma di bagian-bagian tepi aja. Tidak komplit di masa betonnya. Ya. Dan kenyataannya waktu dianalisis beton ini mutunya drop semua. Nah, ini kan konyol ini. Dropnya mutu bukan karena betonnya yang bermasalah. Ya. Tapi karena ada something wrong di benda ujinya gitu. Ini beton yang K-nya tinggi ini. Ya. 70 megapascal. 70 megapascal dites pakai capping sulfur. Ini yang dalam tanda kutip ya. Jadi sulfur boleh, tapi harus ada catatannya, harus diperhatikan. Tapi kalau udah beton mutu tinggi jangan pakai sulfur lagi cappingnya. Ya. Kita pakai gypsum ataupun yang lainnya
Nah, kalau di luar negeri, kalau udah beton mutu tinggi, udah nggak pakai capping dia, ujungnya di grinding, diratain, di grinding, dan dijamin bidang permukaannya itu tegak lurus ya terhadap sumbu silindernya. Nah, itu yang terbaik caranya ya. Kalaupun kita memaksakan tetap capping ya harus diperhatikan mutu bahan capping itu minimal sama dengan mutu silindernya ya. Karena fungsi dia adalah mentransfer beban. Jangan sampai di tengah jalan fungsi itu putus gitu ya, karena nggak berhasil dia. Gagal duluan si cappingnya. Kalau itu terjadi ya fungsi cappingnya hilang. Kasihan silindernya. Terjadi yang namanya stress concentration di tempat-tempat tertentu. Nah, itu yang bisa memicu yang namanya premature failure atau kegagalan prematur. Jadi, mutu beton lebih rendah daripada yang seharusnya. Hasilnya menjadi tidak objektif. Ya. Sebenarnya di dalam ASTM 617 disebutkan ya, kalau kita memaksakan pakai sulfur, ya, maka dia harus dibiarkan cure harden minimum 2 jam sebelum testing. Nah, itu untuk mutu di bawah 35 megapascal. Ya. Jadi harus di cure 2 jam dulu untuk mencapai kekuatan minimum yang dibutuhkan. Apalagi mutunya di atas 35. Ya. Maka sulfur mortar cap harus diberi kesempatan untuk harden selama minimum 16 jam sebelum pengujian. Supaya kekuatannya cukup. Ya. Nah, kita di lapangan coba di lab. Ya. Jadi kalau di lab benda uji datang di capping, masuk antrian, paling lama sejam selanjutnya udah dites gitu. Ya kalau untuk beton mutu rendah cuman 30, 35 nggak ada masalah. Tapi contoh untuk silinder sempurna juga nggak apa-apa gitu loh. Rata, tegak lurus, tegak sumbu. Cuman ya efeknya juga nggak terlalu berlebihan kalau kita pakai capping yang tadi. Karena secara pribadinya itu sudah cukup baik gitu nilai silindernya itu. Tapi kebanyakan orang jarang bikin silinder yang sempurna ya. Kadang permukaan atasnya nggak rata, kadang tidak tegak lurus terhadap sumbunya gitu ya. Jadi banyak kekurangannya. Nah, dalam kondisi yang banyak kekurangan, ditambah lagi pakai capping yang tidak sesuai gitu. Ya, itu sudah kebangetan. Itu akan drop mutunya. Tapi apalagi kalau dia melibatkan beton yang mutunya tinggi. Nah, ini perlu dicatat. Karena beberapa kali kasus pernah seperti itu kejadiannya. Ya. Ya, ini gambaran ya yang saya sampaikan pemeriksaan secara visual ya pada permukaan silindernya ya. Kita mengidentifikasi bentuk-bentuk rongga-rongga yang besar seperti ini. Nah, ini rongga yang besar ini. Ya. Nah, seperti ini ya. Nah, dan banyak, bukan satu aja gitu. Dan ini efeknya lumayan. Setiap jadi rongga ini bisa diukur secara volumetrik ya. Kita bisa mengukur berapa volume rongga ya pada beton kita atau porositasnya istilahnya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ya, bidang fraktur ya. Karena agregatnya tidak terbelah. Kemudian bidang frakturnya ini besar. Tidak rata, kasar. Kalau beton mutu tinggi ya, agregatnya kebelah waktu dites, itu mulus dia. Ya, bidang frakturnya rata. Ya, jadi dari evaluasi tadi ada banyak catatan yang harus kita tindak lanjuti ya untuk perbaikan ke depannya. Misalnya ya tentunya setelah kita tahu apa penyebabnya ya. Kalau penyebabnya di komposisinya ya mungkin harus kita tingkatkan. Proporsi campuran harus kita rubah lagi gitu. Kadar air mungkin kita sesuaikan lagi gitu. Atau kalau ini penyebabnya karena pengaruh waktu yang terlalu lama gitu ya. Jadi
beton kita sudah tidak sesegar sebelumnya pada saat pertama dicampur gitu ya. Jadi waktu pengiriman juga harus diperhatikan gitu ya. Kemudian menambah bahan peningkat workability kalau diperlukan ya. Termasuk memperbaiki pembuatan handling benda uji gitu. Kalau contohnya cetakan yang jelek kita ganti yang baru gitu. Dan handlingnya kita ikuti juga dengan ketentuan yang berlaku ya. Dan juga peningkatan kualitas pengujian. Jadi dua hal yang terakhir ini juga sering menjadi penyebab ya. Kan itu konyol itu. Silinder yang harusnya ideal ternyata hasilnya jelek gitu. Diambil sampel kodrilnya bagus itu harusnya. Kan terbalik-balik jadinya. Jadi nggak mengeluarkan uang yang nggak perlu jadinya. Jadi penting banget sampel ini dipersiapkan dengan baik, dengan ideal, ya, termasuk juga di handling, di transporting, dipersiapkan, diuji, dievaluasi secara proper, ya, sesempurna mungkin, ya. Jangan sampai seperti yang tadi. Kalau salah kita dalam evaluasinya ya betonnya nggak masalah, tiba-tiba kita bilang masalah gitu. Itu jangan sampai terjadi seperti itu. Berikutnya, jika hasil kuat tekan sudah dipastikan tidak memenuhi ya syarat kuas tekan individu minimum, ya harus diambil langkah-langkah untuk memastikan keamanan struktur ya. Jadi itu pada pasal 26.12.4 ya. Langkahnya ada 3 ya. Jadi yang pertama yaitu buat penilaian terkait signifikansi hasil tes, kemudian hasil tes yang tidak memenuhi syarat tersebut, lakukan analisis untuk mengecek keamanan struktur terkait ya. Kemudian jika diperlukan investigasi lebih lanjut dengan non-destructive test itu. Jadi kalau kita pakai hammer, ini belum hanya bisa dipakai untuk identifikasi awal saja. Tapi kalau kita pakai UPV, jadi bisa kita pakai asalkan jangan diambil secara indirect. Ya. Jadi di lapangan bermasalah. Nah, jadi kalau di lapangan dilakukan secara indirect, maka hanya kita cek di permukaannya saja. Karena UPV itu hanya merambatkan gelombang di permukaannya. Tapi kalau indirect kita hadapkan transmitter sama receivernya, itu kita akan mendapatkan pemahaman media yang dilewati oleh gelombang tadi. Itu lebih komprehensif. Ya. Ini juga perlu diluruskan ya. Ini sering ya. Kebutuhannya untuk mendapatkan gambaran mutu beton, tapi tes yang dilakukan secara indirect itu kurang ideal lah ya. Kemudian jika masih diragukan hasilnya, jadi yang nomor 2 ini dibarengi dengan analisis ya. Ada analisis non-destruktif dan pengecekan strukturnya aman apa enggak. Kemudian jika masih diragukan, kita lanjut langkah selanjutnya, yaitu ambil sampel beton inti di daerah yang diragukan kemampuannya dalam menahan beban. Kita ambil sampel core itu ya. Nah, jumlah sampel core yang diambil itu kalau pakai ketentuan yang berlaku itu minimum 3 dari lokasi yang dilakukan betonnya ya, atau mutu betonnya ya. Nah, sampel ini juga dalam tanda kutip ya harus diambil secara betul ya, dengan menggunakan alat yang betul ya. Jadi bukan sekedar bikin lubang kita. Jadi kalau hanya sekedar bikin lubang, hasilnya akan jelek ya. Jadi harus betul. Beton kalau sudah diambil disimpan dalam kontainer tertutup ya, untuk menjaga kestabilan muster kontennya dia gitu kan. Dan harus dites dalam batas-batas 48 jam sampai 7 hari gitu. Nah, itu hal-hal yang dalam tanda kutip ya. Nah, harus kita penuhi semuanya. Begitupun juga waktu kita menentukan sampel core drill ini ya. Jadi berapa diameter yang mau kita ambil. Idealnya diameternya adalah tidak boleh kurang dari 94 mm. Ya. 3,7 in. Itu idealnya. Khususnya untuk load bearing system atau struktur yang sebagai penumpu beban maksudnya. Maka sangat disarankan banget idealnya itu adalah 94 mm atau milimeter ya.
Bahkan ya di ASTM yang terbaru ya, tahun 2014 ya. Nah, sebelumnya malah dilarang ya kita mengambil sampel yang di bawah 94 mm untuk elemen pemikul beban. Elemen load bearing seperti kolom, dinding ya, itu tidak diperbolehkan. Ya, karena mutu beton di situ betul-betul pengaruhi nantinya istilahnya dan dipengaruhi oleh sampel-sampel yang kita ambil gitu. Kalau ukurannya kecil, maka variasinya sangat lebar. Baru di ketentuan yang belakangan, ini ASTM yang saat ini, maaf 2017 ASTM-nya, ini diizinkan kita menggunakan diameter yang lebih kecil dari 94 mm untuk sampel core dari elemen load bearing. Ya. Nah, memang disebutkan ya ada nilainya lebih rendah, cenderung lebih bervariasi dan sudah mulai mengacu kepada salah satu referensi terkait koreksi diameternya. Dan itu bisa kita terapkan ya untuk mengkoreksi nantinya karena kita pakai diameter kecil kekuatan yang dihasilkan ya. Hal-hal lain yang harus dievaluasi adalah kondisi fisik harus kita cek juga ya, keberadaan rongga-rongga besar, terutama yang penting ini adalah ada retak enggak di sampelnya gitu, termasuk micro crack itu harus kita lihat ya. Kadang ada separasi pada daerah-daerah interface zone ya, antara agregat sama pasta kayak ada celah-celah kecil gitu ya. Itu harus kita catat karena itu bagian dari yang disebut sebagai kemungkinan yang ditimbulkan oleh proses curing tadi. Nah, jadi proses coring tadi kan proses merusak di sana karena di situ ada getaran. Waktu kita matahin sampelnya juga agak sedikit dipaksa gitu kan, dicongkel-congkel gitu. Itu ada dampak juga pada beton yang kita ambil ya. Nah, ini harus kita perhatikan di awal, harus dievaluasi. Ada nggak keretakan-keretakan atau cacat-cacat yang punya kontribusi terhadap hasil akhir? Ya. Nah, ini juga banyak yang melakukan core drill sampel, diambil, langsung dites tanpa memperhatikan dulu bentuk fisiknya. Ya, ada problem nggak di situ ya? Ada crack nggak gitu? Dan lain sebagainya. Ya, jadi yang tepat itu adalah kita lakukan dulu pengecekan fisiknya. Termasuk juga kita ukur berat jenisnya. Ya, diukur beratnya dengan volume yang ada, kita dapat berat jenis. Sama fungsinya dengan yang tadi ya. Pola keruntuhannya juga kita cek, bidang fraktur juga kita cek, apakah dia memotong, agregat atau tidak gitu. Jadi ini semua kita kumpulkan semaksimal mungkin untuk nantinya kita dapat mengira-ngira secara analitis tentunya kan, kenapa mutunya rendah dan sebagainya. Ya, ada justifikasinya gitu ya. Nah tadi salah satunya berat jenis ini apa namanya, indikasi segregasi ya. Nah jadi segregasi ini memang terjadi pada beton yang kurang konsisten ya, seperti yang sudah disampaikan tadi. Dampaknya itu pada sifat fisik dan sifat mekanik. Pada sifat fisik berat jenisnya bervariasi dengan lebar gitu rentangnya. Sifat mekanik kuat tekan juga sama ya, variasinya lebar juga. Jadi kalau kita punya beton yang sama komposisinya ya, tapi diambil dari lantai yang berbeda ya, dan nilainya bervariasinya lebar, itu sudah indikasi adanya segregasi ya. Dan ini banyak terjadi pada gedung tinggi ya. Nah ini udah pernah dilakukan investigasi di beberapa gedung tinggi, kelihatan pola segregasinya itu semakin ke atas semakin lebar itu variasi dari segregasinya ya. Nah ini ya yang sempat disampaikan sebelumnya. Untuk menghindari ini ya, kita kalau berbicara beton ya, kalau dipindahkan dengan jarak yang jauh gitu, harus menggunakan campuran yang betul-betul konsisten dan workability yang baik ya, supaya hal-hal seperti ini bisa kita cegah ya. Kita kan pengennya struktur beton kita ini kokoh ya kan, kuat, berumur panjang gitu. Kita inginnya begitu, sehingga kita di dalamnya juga merasa aman, nyaman gitu kan, terlindungi dan sebagainya.
Nah, ini ada satu hal lagi ya, ini contoh aja. Ini di dunia konstruksi kadang masih ada aja pendekatan-pendekatan yang tanda kutip tidak bisa dipertanggungjawabkan dalam mengevaluasi hasil dari sampel core drill ya. Ini diambilkan dari salah satu report yang diperoleh. Di dalam report ini ada 2 koreksi untuk kuat tekan hasil core drill yang diperoleh. Koreksi pertama itu terkait dengan rasio panjang atau tinggi terhadap diameter. Ya, ini valid karena ada di ASTM. Ya, cuman ya satu hal yang mungkin nggak dibaca ASTM-nya, bahwasanya yang perlu kita koreksi itu kalau rasionya di bawah 1,75 atau lebih kecil sama dengan 1,75. 1,8, 1,9 itu nggak perlu kita koreksi. Ya, itu dianggap 1. Ya, ini kayaknya pemahaman di ASTM-nya belum dalam gitu. Karena yang tinggi 1,8, 1,9 itu semua dikoreksi. Padahal untuk itu nggak perlu dikoreksi. Ya, ini ada batasannya. Ya, jadi batasannya di bawah atau kecil dari 1,75 itu rasio antara tinggi dan diameter core ya. Ya. Itu yang pertama. Dan ini otomatis karena angkanya lebih kecil daripada 1, nah itu memperkecil nilai kuat tekan yang kita dapatkan. Wajar ya. Karena ya semakin pendek dia ada penambahan kekuatan ya akibat efek ujung yang mempengaruhi kekuatan si betonnya. Ya. Jadi wajar kalau semakin pendek dia kena penalti ya. Angka yang bisa kita dapat dari crushing test kita ini, crushing strength maksudnya kita kurangi dikalikan dengan faktor yang kurang daripada 1. Nah, ini yang kurang tepat itu adalah pembagi B ini ya. Pembagi B ini adalah pembagi ya angkanya di atas 1 ya. Dimana ini terkait dengan diameter sampel yang dipakai. Di sini semakin kecil diameter, semakin besar penaltinya. Ya. Nah, ini yang salah kaprah. Justru beton itu kalau core sampel semakin kecil diameternya, umumnya mutunya semakin turun. Sehingga perlu dikoreksi dengan dinaikkan. Ya, bukan dikecilin lagi gitu. Ini enggak, malah dikecilin lagi gitu. Ya, ini karena mengacu kepada textbook Neville gitu. Ini maksud yang di textbook ini angka ini berlaku untuk silinder kontrol ya. Bukan dari core sampel atau core drill ya. Malah silinder ini juga dibuat dengan mempertahankan rasio diameter terhadap maksimum agregat tidak kurang daripada 4. Ya. Nah, ini yang salah kaprahnya. Tapi ini masih terus dipakai. Padahal sudah jelas salah. Ini kan bahaya nih. Beton kita harusnya bagus, kita penalti. Ya, ini lihat, ini pembaginya hampir 10% ini. Kalau kita pakai 5 cm kena penalti 8% ini. Kan berat ini. 8%. Nah, harusnya itu dinaikkan 8%, bukan diturunkan 8%. Gitu. Ya. Ya, kebetulan di sini ada hasil dari kajian yang menjadi acuan kepada Neville, yaitu grafik ini ya. Ini grafik yang diperoleh dari tes silinder dengan ukuran yang divariasikan, ya. Tapi dengan tetap mempertahankan yang tadi, rasio diameter silinder terhadap ukuran maksimum agregat itu di atas 4. Ya. Jadi kita bicara beton yang homogen dengan diameter yang dibeda-bedain. Sementara yang kita hadapi pada saat core sampling itu beton yang kalau kita perkecil diameternya, rasio diameter terhadap agregatnya semakin mengecil. Tadi saya sampaikan ya, secara umum kalau dapat yang homogen itu minimum 3. Rasio ukuran diameter terhadap ukuran maksimum agregatnya 3 minimum. Kalau kita mau dapat yang homogen, ya. Tapi kalau sudah 5 cm ukuran
core sampelnya ya pasti di bawah 3 itu. Ya memang ASTM di bawah 3 atau minimum 2 ya. Jadi kalau kita masih pakai 5 cm ukuran maksimum agregat, core sampelnya 5 cm, bisa dapat 2,5. Masih acceptable. Tapi tadi ya, efek pengerusakan pada diameter kecil ya, dengan efek pengerusakan pada diameter gede untuk core sample itu semakin besar kalau diameternya semakin kecil. Ya. Jadi area yang rusak bisa kita anggap contohnya 1 sampai 2 mili di sekeliling silinder. Mau ukuran 100 mili yang kita ambil silindernya ataupun ukuran 50 mili sama. Yang terpengaruh itu biasanya 2 mili. Tapi 2 mili pada diameter 100 mili dengan 2 mili pada diameter 50 itu akan terasa efeknya lebih besar pada yang diameter 50. Jadi kajian yang dilakukan oleh Bartlett yang jadi acuan dari ASTM terbaru ya, justru kalau kita pakai diameter kecil ini yang 2 inch ya, 5 cm, ini umumnya di bawah nilai yang standarnya. Standarnya ini yang 4 inci ya, 4 inch atau di bawah standar aja semua nih. Nah, ini kebalik dari apa yang diucapkan di dalam report tadi. Nah, ini yang hal yang harus kita luluskan ke depannya ya. Karena bukan apa-apa. Klaim bahwasanya beson nggak masuk itu harus didasari oleh suatu analisis yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi nggak bisa sembarangan, nggak bisa ngasal kita. Nah, kriteria penerimaannya untuk nilai rata-rata dari 3 beton inti itu minimal 85% dari nilai spesifikasi. Kemudian tidak ada satupun nilai individunya dari masing-masing 3 sampel tadi yang nilainya kurang dari 75% FC prime. Nah, ini harus kita penuhin dua-duanya. Ya. Kalau ternyata dalam tanda kutip ya, ada hal yang mungkin kurang baik dalam sampling dan lain sebagainya ya, kita diizinkan menambah pengambilan sampel beton inti di lokasi yang meragukan tadi. Ya. Untuk supaya lebih meyakinkan hasilnya yang diizinkan gitu. Ini diperbolehkan. Nah, ini catatan tadi ya, bahwa sampel beton inti harus diambil, ditransporting, disimpan, diuji dan dievaluasi dengan prosedur yang betul ya. Nah, di dalam slide ini saya perlihatkan 2 sampel core yang bentuknya pertama badannya itu mengalami nggak rata gitu, atau bobbling, nggak rata, bergelombang seperti ini ya. Wah, ini nggak layak ini sebagai sampel ini ya. Kalau dia wobbling itu artinya apa? Mungkin alat coringnya kurang bagus gitu ya, atau core-nya itu sudah tumpul ya, atau alatnya goyang gitu, mesinnya itu goyang atau kurang di anchor dengan baik sehingga dalam prosesnya bergoyang dia. Nah, jadi kalau dia semakin bergoyang, semakin banyak getaran, maka semakin banyak efek yang ditimbulkannya terhadap sampel kita. Ya, jadi itu menjadi catatan. Kemudian kelurusan juga yang di sebelah kanan itu kita lihat agak miring dia. Ya, sebagian mungkin karena fotonya, tapi memang dari fisiknya juga miring ya. Yang kiri juga tidak persis tegak lurus dia. Nah, ini juga sama ini. Dalam batas-batas tertentu, kalau masalah miring ini bisa kita mainkan dengan kita potong pada permukaan yang membuat dia tegak lurus terhadap sumbunya ya. Kalau kemiringannya tidak berlebihan. Kalau berlebihan ya repot juga gitu kan. Ya. Tapi anyhow ya sampel sepertinya harus dicegah dari awal. Jangan sampai terjadi seperti ini. Jadi kita pastikan waktu core drill itu alatnya bagus gitu. Kalau bisa alatnya nggak terlalu sering dipakai gitu. Jadi waktu diangkur alat itu benar-benar fix ya, tidak bergerak gitu. Dan seterusnya. Ya.
kira-kira begitu. Jadi intinya teman-teman nanti akan menguasai kondisi seperti ini di lapangan dan waktu mengevaluasi hasil pekerjaan. Nah, oke, itu dia pertemuan kita hari ini. Ya, saya harap apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi penambah pengetahuan bagi teman-teman semua ya, karena memang semua yang dijelaskan tadi itu memang sudah sewajarnya harus dilakukan di lapangan. Jadi pengetahuan di lapangan memang harus kita ketahui guna menjaga keamanan di gedung sendiri, kemudian keamanan diri sendiri juga dari pemeriksaan ya. Kalau seandainya terjadi kegagalan struktur, terjadi kapasitas struktur gedung tidak sesuai dengan yang direncanakan, itu akan berbahaya. Nah, itu dia yang perlu diperhatikan. Jadi cobalah pahami materi-materi yang sudah Bapak berikan mulai dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan nanti Anda akan bisa menjadi SDM yang tangguh ya, mulai dari bisa merancang, kemudian bisa menganalisis material, kemudian bisa melakukan mix design, kemudian mengetahui berbagai macam jenis beton, kemudian juga sampai akhirnya nanti melaksanakan dan mengevaluasi beton di lapangan itu seperti apa. Nah, untuk lebih lanjutnya, lebih detailnya, bisa dipelajari nanti pada semester-semester selanjutnya, bisa didalami. Dan untuk kedepannya, Bapak harap kawan-kawan lebih serius dan lebih tekun lagi dalam membaca referensi-referensi yang lain, membaca buku-buku ataupun sumber-sumber seperti YouTube, kemudian juga yang sumber-sumber kredibel lainnya. Oke, demikian pertemuan kita hari ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.